Halo halo Gemini, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita sudah di bulan Juli, jadi kita general reading untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Gemini. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya, jadi silakan bagi yang resonate atau kamu ingin menyimak tema-tema lainnya. Ini tidak ditujukan spesifik ke salah satu pihak. Bagi crosswatcher juga silakan. Semoga energi positifnya bisa bermanfaat untuk kebaikan ya. Pesan atau energi bulan Juli untuk Gemini. Oke, sudah ada Woman, Tree, dan Sun. Aku perlu satu kartu lagi. Ada Moon. Oke, Gemini. Energi bulan Juli ini kelihatannya terkait dengan kesehatan ya. Jadi kamu perlu menjaga kesehatan. Yang pertama itu pasti. Kedua, bagaimana caranya? Salah satunya adalah menjaga agar kamu itu tetap dalam kondisi yang bahagia. Terlepas apapun ya masalah yang dihadapi, karena setiap manusia itu pasti punya masalah. Tapi di sini aku melihat selain kamu harus memaintain ya, menjaga supaya tetap bahagia, akan ada kok kebahagiaan itu kemungkinan di pertengahan bulan ini. Selain kamu itu perlu menjaga agar kondisi kamu tetap bahagia, aku melihat juga di pertengahan bulan ini ya, kemungkinan kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dan ini sebagian besar terkait dengan kasih sayang, apakah di percintaan, atau di keluarga gitu ya, dengan orang tua, anak, saudara. Aku melihatnya bulan ini adalah bulan yang cukup baik ya untuk Gemini. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik, nah itu yang akan membuat bulan ini tidak sebaik seperti tebaran di sini. Karena aku juga merasakan ada emosi yang cukup kuat. Kalau emosi itu tidak bisa dikelola dengan baik, artinya kamu itu mudah terbawa emosi, maka kemungkinan itu akan berpengaruh ke kesehatan. Di sini aku melihat juga kalau ada emosi yang tersembunyi gitu ya. Artinya kalau kamu itu selama ini banyak menekan emosi, menekan perasaan, kurang mengekspresikan perasaan kamu, apakah terhadap pasangan, terhadap keluarga, atau siapapun gitu ya. Maka di bulan Juli ini kamu diminta untuk bisa mengekspresikan tanpa rasa ragu atau takut kamu itu seperti dibilang lebay atau tidak mendapatkan feedback yang bagus. Kesampingkan semua itu. Justru dengan kamu mengekspresikan rasa sayang kamu, kamu tidak perlu melihat imbas atau dampaknya ke orang lain dulu, tapi lihatlah kepada diri kamu sendiri. Akan ada rasa tenang, rasa semacam kepuasan batin gitu ya, ketika kamu sudah welas asih mengasihi sesama. Dan di sini juga ada pesan kalau kamu ingin balik ke leluhur gitu ya, mencari atau retreat, atau intinya tuh seperti napak tilas ya, ke leluhur kamu atau juga nenek atau kakek yang sudah tiada. Nah, kamu mengirimkan doa atau ziarah gitu ya, nyekar. Bukan di sini aku tidak mengajarkan untuk meminta-minta di saat kamu ziarah, tapi seperti menengok gitu ya. Melihat keadaan apakah makamnya itu masih terawat, atau juga intinya tuh mengingatkan kamu akan bahwa setiap manusia itu pada akhirnya akan meninggal gitu ya, akan mencapai ajalnya. Jadi ini peringatan untuk secara umum gitu ya, manusia, bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Jadi kalau sedang di atas tidak boleh sombong, kalau sedang di bawah tidak perlu kecil hati, karena semua itu pasti ada ujungnya. Dan di ujungnya yang paling ujung itu, sekuat-kuatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, segimanapun gitu ya, tetap kalau sudah
waktunya meninggal ya, ajal menjemput, maka tidak bisa menolak, tidak bisa membayar berapapun gitu ya supaya kamu masih bisa hidup lagi. Itu pesannya gitu ya. Itu pesan secara spiritual, tapi kalau secara keseluruhan di sini kamu perlu mengelola emosi, menjaga bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang datang dari hati, datang dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Meskipun ada orang lain yang membuat kamu bahagia, mereka itu hanya sebagai support, hanya sebagai bisa dibilang penunjang aja gitu ya. Kalaupun tidak ada mereka, kamu itu perlu menciptakan kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Dan kamu itu mampu. Yang penting pertama ya, langkah awalnya adalah merawat atau menjaga kesehatan. Jadi pesan penting di bulan Juli ini sekali lagi aku garis bawahi, menjaga kebahagiaan yang dimulai dengan kesehatan diri. Baik itu fisik maupun mental ataupun kesehatan di sekeliling kamu gitu ya. Ruang kamar kamu, rumah kamu, segala sesuatunya itu perlu sehat, perlu dibersihkan, perlu dibereskan. Oke, kita lanjut ya. Aku pindah lokasi dulu karena tadi itu kan mendung. Jadi cahayanya redup. Semoga sekarang sudah mendingan. Aku mau klarifikasi dengan tarot. Ada energi apa di bulan Juli untuk Gemini? Di sini juga aku melihat ya, energi feminin kamu itu seperti sudah full ya. Atau mungkin juga sudah kamu pakai sampai pol. Makanya kamu perlu semacam recharge. Oke. Ya. Di sini aku melihatnya memang kamu perlu recharge. Nah, kalau misalkan kamu itu setelah recharge masih merasa kurang fit gitu ya, memang sudah waktunya benar-benar istilahnya tuh mengambil waktu istirahat yang cukup. Kalau selama ini kamu hanya cuti 1 hari, 2 hari, nah usahakan kamu bisa cuti yang agak lama. Dan ketika cuti itu benar-benar kamu pergunakan untuk mengistirahatkan badan. Bisa dibilang bed rest gitu ya. Jangan sampai kamu beraktivitas yang berlebihan. Karena meskipun kamu itu masih punya semangat ya, dan juga punya tanggung jawab tentunya, tapi kamu juga harus mengukur kondisi bagaimana fisik maupun mental kamu. Di sini aku melihat kalau kamu tidak menjaga dengan baik, maka ada kemungkinan kamu akan mengalami kelelahan mental. Dan intinya tuh menjaga kesehatan bukan berarti kamu semacam terlalu mengatur misalnya pola makan atau juga olahraga sampai kamu itu bukannya sehat tapi malah tambah lelah gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kamu itu membuat diri kamu mempunyai mood yang baik dan asupan makanannya cukup ya, gizinya cukup, tidak perlu diet yang berlebihan, tidak perlu olahraga berlebihan, karena yang diutamakan adalah menjaga keseimbangan. Dan kalaupun mau dilebihkan sedikit gitu ya, aku melihatnya di sini justru istirahat. Istirahat dan istirahat. Itu yang mungkin porsinya bisa dilebihkan daripada olahraga ataupun asupan gizi dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga aku melihat bukannya kamu tidak boleh menggunakan logika, tapi ketika kamu menggunakan logika, kamu itu seperti memutar otak gitu ya, menguras pikiran. Sedangkan perasaan kamu itu jadi dikesampingkan. Ketika perasaan dikesampingkan, disitulah kadang-kadang masalah muncul, yaitu seperti masalah kesehatan. Seperti kayak kamu menerima sesuatu hal yang secara logika itu masuk akal, tapi sebenarnya secara perasaan kamu itu kecewa. Nah, alih-alih kamu menerima perasaan kecewa, kamu itu menggunakan logika. Oke, ini wajar, ini tidak perlu aku permasalahkan lah, tidak perlu aku sampai sedih atau gimana.
Justru yang aku lihat di sini, kalau kamu ngeblok gitu ya perasaan kamu, menahan perasaan kamu, maka itu akan lambat laun menjadi semacam bom waktu. Ketika kamu itu harusnya bahagia, nah bom waktu itu juga ikut-ikutan muncul gitu ya. Akhirnya meledak, salah-salah kamu itu meledak di tempat yang salah juga. Dan ketika ledakan itu terlalu dahsyat, maka itu bisa menghancurkan diri kita sendiri gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau kamu emosi ini ya, terlalu lama ditahan atau dipendam, suatu saat itu langsung meledak gitu ya. Nah, meledaknya itu bukan hanya menghancurkan orang yang membuat kamu emosi, tapi bisa menghancurkan diri kamu sendiri juga. Itu yang perlu dihindari. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah jagalah kesehatan, terutama mental dan juga kelola emosi, gitu ya. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Gemini. Ada advice apa? Ya, langsung muncul, rest. Ini ada 2, jadi aku ambil keduanya. Mother healing, rest. Ini terkait fisik ya dan pikiran. Kalau ini terkait emosi, mother healing. Aku merasakan sebagian dari Gemini mungkin punya luka batin dengan sosok ibu gitu ya. Inilah waktunya untuk menyembuhkan. Dengan kamu beristirahat, kamu juga bisa mencari bantuan profesional gitu ya, melakukan terapi. Jadi kalau misalkan kamu biasanya itu cutinya 1 atau 2 hari, usahakan di bulan Juli ini ada waktu cuti yang lebih panjang atau sering gitu ya. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa mengalokasikan waktu untuk ikut terapi? Karena aku melihatnya di sini ada kaitannya dengan luka batin juga. Kesehatan maupun emosi kamu itu kalau tidak dijaga, kalau tidak segera ditanggulangi ya di bulan ini, itu akan memunculkan trauma-trauma dan kelihatannya kamu itu akan sulit ya untuk bisa pulih kalau tidak segera mencari pertolongan. Aku rasa itu dulu sih untuk Gemini. Nanti kalau ada pesan lainnya akan aku sambung lagi. So, demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.